Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, siswa-siswi tingkatan SMA se-Sulawesi Selatan. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah senantiasa ikhlas dalam mengajari adik-adik hebat kita di sekolah. Nah, kembali lagi bersama Kak Arifa di sini untuk membersamai adik-adik dalam persiapan TKA ke depan. Masih di program yang sama, yaitu program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Nah, baik adik-adik, hari ini kita kembali lagi bersama Kak Arifa di sini. Tentu saja ini akan membahas terkait dengan mata pelajaran pilihan khususnya di biologi, betul sekali. Nah, hari ini kakak akan melanjutkan materi terkait dengan enzim. Jadi ini merupakan enzim bagian yang kedua. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan memasuki materi yang sangat menarik ini. Oke, di sini enzim ini kita akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama kita akan melihat bagaimana mekanisme kerja dari sebuah enzim. Kemudian yang kedua ada teori enzim, teori terkait enzim. Kemudian yang ketiga bagaimana peranan enzim itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah mengetahui bahwa enzim itu merupakan senyawa protein. Nah, langsung saja masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu mengenai mekanisme kerja dari enzim. Enzim adalah senyawa protein. Nah, ini kakak akan memberikan di sini mekanisme kerja enzim secara umum. Jadi bagaimana sih enzim itu bekerja di dalam tubuh kita? Kalau kemarin di video sebelumnya kakak sudah membahas apa yang dimaksud dengan enzim, ciri-ciri dari enzim itu. Jadi kembali di sini enzim merupakan senyawa protein. Jadi enzim itu sama dengan protein. Nah, di sini kakak akan membahas secara khusus mekanisme kerja dari sebuah enzim. Nah, ini secara umum enzim itu bekerja dengan cara yang pertama atau langkah awal itu terjadi pengenalan dan pelekatan. Apa yang dikenali dan apa yang melekat nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua pembentukan kompleks. Jadi pembentukan kompleks itu adalah langkah yang kedua. Kemudian penurunan di sini, penurunan energi aktivasi. Kemudian ada pelepasan produk yang menjadi poin keempat atau langkah keempat. Dan yang terakhir itu ada proses regenerasi. Apa yang diregenerasi yaitu enzimnya. Nah, langsung saja kita melihat bagaimana sih proses yang sebenarnya. Nah, di sini kakak akan memperlihatkan sebuah gambar. Di sini ini merupakan tahapan awal. Tadi di tahapan awal ada yang namanya pengenalan dan pelekatan. Jadi apa yang dikenali? Pertama-tama sebuah enzim di sini akan mengenali substratnya. Jadi karena enzim itu bekerjanya spesifik, substrat yang harus melekat di enzim atau yang diproses atau yang dikatalisis itu harus juga substrat yang sesuai atau sifatnya spesifik. Nah, di sini pertama kali ini substratnya akan dikenali oleh enzim ini. Kemudian nanti setelah dikenali bahwa ini adalah substrat yang sesuai dengan enzim tersebut. Nanti substrat ini akan melekat di sisi aktifnya enzim. Sisi aktif. Jadi ini adalah bagian sisi aktifnya ya. Nah, nanti setelah terjadi pengenalan dan substratnya melekat, kemudian masuklah ke tahapan yang kedua yaitu pembentukan kompleks. Jadi pembentukan kompleks enzim dan substrat. Jadi tadi ini substratnya ini sudah melekat di bagian sisi aktif enzim khususnya. Inilah yang dikatakan dengan kompleks enzim substrat. Nah, ini substrat akan mengikat secara tepat di bagian sisi aktifnya enzim tersebut. Kemudian masuk ke poin yang ketiga atau tahapan yang ketiga itu akan terbentuk reaksi. Nah, di sini terjadilah reaksi katalitis atau kalau kita tahu fungsinya enzim kan sebagai biokatalisator
atau mempercepat reaksi kimia. Nah, di sini sudah terjadi yang namanya reaksi katalisis. Nantinya kompleks enzim substrat ini akan menghasilkan sebuah produk dari hasil reaksi. Nah, setelah reaksi terjadi akan muncul yang namanya produk. Ini bisa produk A, produk B, dan kemudian nantinya di tahapan terakhir ada yang namanya regenerasi. Atau di mana pada saat produknya sudah dilepas dari sisi aktif enzim, dalam artian reaksi sudah selesai, enzim ini akan beregenerasi atau kembali menjadi enzim yang sudah siap untuk menerima substrat yang baru. Nah, seperti itu proses-proses mekanisme kerja enzim secara umum. Nah, baik, itu ya adik-adik. Sekarang kita akan melihat bagaimana teori mekanisme kerja dari enzim. Tadi kan kita sudah melihat mekanisme kerja secara umum. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana teori dari enzim itu. Nah, enzim itu mempunyai dua teori utama. Yang pertama kita akan bahas di sini, kita melihat teori yang pertama yaitu teori lock and key. Jadi ada kata lock, ada kata lock and key. Jadi ini diartikan sebagai teori gembok dan kunci. Diibaratkan sebagai gembok dan kuncinya. Nah, di sini untuk teori ini, lock and key ini diajukan oleh ilmuwan yang bernama Emil Fischer pada tahun 1894. Nah, inti utama dari teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim itu, sisi aktif dari sebuah enzim memiliki bentuk yang kaku dan sifatnya spesifik. Dalam artian, sisi aktif ini hanya bisa cocok dengan substrat yang sesuai dengan bentuk dari sisi aktif enzim. Makanya dikatakan ini teori kunci dan gembok. Jadi diibaratkan ada sebuah kunci yang ketemu dengan sebuah gembok. Jadi gemboknya baru bisa terbuka kalau kuncinya sesuai. Nah, seperti itu untuk teori dari lock and key ini. Nah, di sini kita bisa melihat dari gambarnya, ini diibaratkan sebuah enzim, ini adalah sisi aktif dari enzim tersebut. Sisi aktif dari enzim tersebut. Nah, ini adalah bentuk substratnya. Jadi ini substrat yang akan melekat pada sisi aktifnya enzim itu sesuai. Jadi di sini substratnya berbentuk bulat. Nah, dasar dari sisi aktifnya juga berbentuk bulat, sehingga ini akan menciptakan atau berikatan membentuk kompleks enzim dan substrat. Kompleks enzim dan substrat. Nah, ini harus sesuai. Nah, karena ini sifatnya sesuai, sehingga teori ini mengandung kelemahan. Di mana kelemahannya karena dia sifatnya kaku dan spesifik, dia untuk teori ini tidak punya yang namanya fleksibilitas. Nah, ini kekurangan utama dari teori enzim yang pertama ini, yaitu lock and key model. Nah, seperti itu untuk teori enzim yang pertama. Kemudian kita akan melihat teori enzim yang kedua, ini dikatakan teori induced fit atau ketepatan induksi. Induced fit. Nah, ini teorinya ini secara khusus dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Daniel Koslan pada tahun 1958. Nah, untuk inti utama dari teori ini, si Daniel menyatakan bahwa sisi aktif dari sebuah enzim itu sifatnya fleksibel. Nah, kalau tadi itu kaku dan spesifik, kalau induced fit ini dia sisi aktifnya bersifat fleksibel, sehingga enzim ini bisa menyesuaikan diri dengan bentuk substrat yang akan melekat.
Jadi menyesuaikan diri. Itu inti utama dari Induswit. Nah, sekarang kita lihat model dari Induswit ini, teori yang kedua. Misalnya di sini enzim, dia mempunyai sisi aktif yang bentuknya seperti ini. Jadi agak berantakan ya, tidak seperti tadi. Nah, ini kalau kita melihat sekilas, ini bentuk dari substratnya bulat. Tapi justru sisi aktif enzim itu berbentuk berbeda. Jadi substrat ini tidak memiliki ketepatan di enzimnya. Akan tetapi enzim itu karena sifatnya fleksibel, sisi aktif enzim ini bisa menyesuaikan bentuk dari substratnya. Sehingga tetap substrat itu akan bisa berikatan pada sisi aktif dari sebuah enzim dan tetap akan terbentuk yang namanya kompleks enzim dan substrat. Jadi ini kelebihannya untuk teori ini dan ini yang banyak ditemukan atau banyak dipakai karena reaksi tersebut sifatnya fleksibel. Jadi enzim itu bisa bersifat fleksibel untuk menyesuaikan bentuk dari substratnya. Nah, seperti itu untuk teori yang kedua. Nah, itu tadi untuk teori dari mekanisme kerja enzim. Sekarang kakak akan melangkah ke poin selanjutnya, ada yang namanya regulasi kerja enzim. Jadi ibaratnya enzim kan itu tadi seperti pabrik. Nah, kalau regulasi kerja enzim ini ibaratnya sebagai pusat kontrol. Jadi ada yang mengontrol terjadinya metabolisme dari kerja enzim tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Untuk regulasi itu terdapat dua aktivitas utama. Nanti ada yang dikatakan inhibisi. Nah, inhibisi ini dalam artian ini adalah penghambatan. Jadi ada penghambatan sebuah enzim. Nah, inhibisi ini adalah adanya suatu molekul yang disebut inhibitor. Jadi dia berfungsi sebagai penghambat. Nah, penghambatannya dengan apa? Dengan cara menghentikan aktivitas dari sebuah enzim. Bisa menghentikan, bisa menurunkan. Itu sehingga menghambat aktivitas katalisis dari sebuah enzim. Nah, untuk proses penghambatan ini dari regulasi kerja enzim itu nantinya akan ada dua jenis inhibitor. Yang pertama ada yang dikatakan inhibitor yang sifatnya kompetitif. Sedangkan yang kedua nanti ada yang disebut inhibitor yang sifatnya non-kompetitif. Nah, sekarang kakak akan memperlihatkan kompetitif itu yang seperti apa. Jadi ini berasal dari kata kompetitif, artinya di sini antara inhibitor dan misalnya ada substrat, ini akan saling berkompetisi. Kenapa? Karena inhibitor ini tadi akan melekat di sisi aktif dari sebuah enzim. Nah, sedangkan sisi aktif ini kan tempat melekatnya sebuah substrat untuk terjadinya suatu reaksi. Nah, ternyata ada penghambat ini yang melekat di sini. Jadinya ini menyebabkan substrat ini tidak bisa berikatan ke sisi aktif dari enzim. Kecuali ini bisa terjadi, ini masih bisa diakali atau masih ada solusi, yaitu dengan menambah konsentrasi dari sebuah substrat. Jadi dengan menambah konsentrasi sebuah substrat, ini bisa memungkinkan substrat itu akan lebih mampu untuk melekat di sisi aktifnya enzim dibanding dengan inhibitornya. Jadi ceritanya saling bersaing ya, saling berkompetisi untuk melekat di satu sisi aktif yang sama. Nah, kemudian untuk sifatnya yang non-kompetitif atau inhibitor penghambat yang sifatnya non-kompetitif, inhibitor ini sifatnya dia tidak akan melekat pada sisi aktifnya enzim. Jadi dia melekatnya di mana? Dia melekat pada sisi allosterik. Jadi kemarin kalau kita melihat strukturnya sebuah enzim, ada yang dikatakan sisi aktif dan ada sisi
alosteriknya. Jadi yang tidak termasuk dengan sisi aktifnya, selain sisi aktif. Nah, nanti untuk sifatnya yang non-kompetitif ini akan melekatnya di sisi alosteriknya. Akan tetapi dengan pelekatan inhibitor di sisi alosterik ini akan mengubah bentuk 3 dimensi dari sisi aktif enzim. Sehingga substrat yang harusnya melekat di sisi aktif sebuah enzim itu tidak bisa lagi karena sisi aktifnya berubah bentuk. Sehingga walaupun solusinya seperti tadi di kompetitif dengan menambah konsentrasi substrat itu tidak bisa dilakukan lagi. Walaupun konsentrasinya ditambah karena bentuknya sudah berubah. Jadi bentuk sisi aktifnya sudah berubah dan substrat tersebut tidak akan bisa melekat lagi. Nah, seperti itu untuk sifatnya sebagai inhibisi. Kemudian ada yang bersifat aktivasi. Nah, aktivasi ini kebalikan dari inhibisi tadi. Jadi ini dibutuhkan enzim justru membutuhkan molekul lain supaya bisa bekerja lebih aktif. Jadi ini disebutnya aktivator. Ibaratnya kalau enzim itu sebuah mobil, ada yang namanya kofaktor. Jadi beda ya kofaktor dan aktivator. Kofaktor ini kan juga mengaktifkan sebuah enzim. Tapi ada yang disebut aktivator. Ibaratnya kalau enzim itu sebuah mobil, kofaktor itu ibaratnya kunci kontaknya. Jadi enzim itu baru bisa menyala atau baru bisa aktif kalau ada kofaktor ini. Akan tetapi kalau aktivator ini ibaratnya seperti pedal gas dari mobil tersebut. Jadi untuk menambah kecepatan reaksi. Nah, seperti itu sifat dari aktivator ini. Nah, di sini tadi untuk sama ya, ini untuk inhibisi. Nah, kalau aktivator itu, jika aktivator ini melekat pada sisi alosterik, ini akan menyebabkan enzim itu bisa bekerja dengan stabil dan meningkatkan kecepatan reaksi kimia dari sebuah enzim tersebut. Jadi meningkat. Nah, seperti itu fungsi dari aktivasi sebuah enzim. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan melihat regulasi umpan balik. Jadi ada yang namanya regulasi umpan balik. Jadi ini disebutnya dengan feedback inhibition. Jadi penghambatan umpan balik di mana misalnya di sini enzimnya berfungsi untuk mengubah zat A jadi zat B, kemudian B jadi C, C jadi D. D ini menjadi produk akhir. Akan tetapi D ini bisa berfungsi sebagai inhibitor atau bisa menjadi inhibitor yang nantinya akan melekat di produk awal ini atau zat awal ini, jalur awal dimulainya suatu reaksi. Ini kapan terjadi? Kalau misalnya D ini sudah terlalu banyak atau sudah tidak dibutuhkan. Nah, akan tetapi D ini bisa lepas kembali kalau misalnya kondisi produk D di dalam sel itu dibutuhkan kembali atau sudah menipis jumlahnya. Nanti akan lepas kemudian bisa terjadi reaksi kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan regulasi umpan balik. Baik, seperti itu untuk regulasi kerja dari enzim. Nah, sekarang di poin terakhir kakak akan memberikan tentang peranan dari sebuah enzim. Jadi enzim terutama dalam kehidupan ini berfungsi untuk mengatur hampir semua reaksi metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau di sini ada bisa melihat salah satu contohnya itu dalam sistem pencernaan saja nih. Di sistem pencernaan ada enzim amilase, lipase, protease, sampai ada enzim yang berfungsi untuk mensintesis sebuah DNA. Ini disebutnya enzim DNA polimerase. Nah, jadi kenapa peran enzim sangat penting? Tanpa enzim, reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita atau metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu akan berlangsung sangat lama. Jadi ini akan menghambat proses kehidupan.
kalau tanpa enzim ya. Nah, seperti itu peran enzim dalam sebuah kehidupan. Nah, bagaimana peran enzim dalam sebuah industri? Jadi enzim ini juga banyak digunakan untuk industri, khususnya ini salah satu contohnya banyak digunakan pada industri pangan. Misalnya ada enzim laktase untuk susu yang bebas dari laktosa. Jadi untuk mengkatalisis reaksi laktosa dari penggunaan enzim laktase tersebut. Kemudian ada protease, ini digunakan khususnya pada pembuatan keju. Ada industri tekstil ini menggunakan enzim amilase untuk memecah pati. Kemudian dari industri tekstil, ini khususnya di pencernaan juga, ini hingga ini digunakan juga dalam industri farmasi. Nah, sifat spesifik dan efisien, karena enzim ini mempunyai sifat ini menyebabkan enzim tersebut yang digunakan itu sifatnya lebih ramah lingkungan. Jadi ini sifatnya lebih aman ya, dibandingkan dengan menggunakan katalis kimia biasa. Jadi enzim itu lebih ramah lingkungan. Nah, itu peran enzim dalam bidang industri. Beberapa dalam bidang industri. Nah, sekarang kakak akan memberikan contoh soal terkait dengan materi yang kita pelajari tadi. Nah, di sini untuk contoh soal yang pertama, ada soal mengenai enzim, khususnya ini terkait dengan ada proses reaksi. Jadi kalau kita lihat soalnya dalam suatu jalur metabolisme seluler, molekul kompleks A diubah menjadi produk. Jadi dari A diubah jadi produk akhirnya yaitu E. Kemudian jadi dari A, ini bersambung ya, ini reaksinya. Nah, ketika konsentrasi produk E di dalam sel sudah sangat tinggi, jadi ada konsentrasinya sudah sangat tinggi. Molekul E berikatan dengan sisi alosterik. Sisi alosterik pada enzim pertama sehingga jalur metabolisme itu terhenti sementara. Mekanisme regulasi ini disebut. Nah, ini sama tadi ya, di regulasi kerja enzim. Tadi kita sudah bahas contohnya juga. Nah, ini akan berkaitan dengan soal yang kita bahas di nomor 1 ini. Nah, jadi dari A direaksikan bentuk C, A, B, C, D sampai akhirnya terbentuk produk akhir yaitu produknya E. Nah, karena E sudah sangat tinggi konsentrasinya di dalam sel sehingga terhenti sementara metabolismenya. Kenapa? Karena E ini menjadi inhibitor. Jadi ini dikatakan sebagai feedback inhibition. Nah, terjadi feedback inhibition. Sekarang sisa kita lihat opsinya ada di bagian apa. Di opsi A, inhibisi kompetitif karena produk E berebut. Produk E berebut sisi aktif dengan molekul A. Ini tidak berebut sisi aktif ya, karena ini yang menjadi inhibitor adalah produk hasil reaksi kimia tersebut atau hasil reaksi katalisis yang terjadi. Jadi ini kurang tepat. Kemudian di bagian B, induksi negatif yang menyebabkan denaturasi. Induksi negatif yang menyebabkan denaturasi pada seluruh enzim. Jadi di sini sama sekali tidak disinggung adanya terjadinya kerusakan enzim dikarenakan faktor-faktor tertentu. Jadi di sini tidak terjadi denaturasi enzim. Enzimnya baik-baik saja. Nah, seperti itu. Jadi opsi B juga kurang tepat. Kemudian di sini ada kata feedback inhibition. Ini adalah poin utama melalui mekanisme inhibisi non-kompetitif. Jadi sifatnya non-kompetitif karena produk E ini menjadi penghambat pada jalur pertama atau reaksi pertama di bagian A ini. Nah, seperti itu ya. Jadi C ini adalah jawaban yang paling tepat. Baik, itu untuk contoh soal di nomor 1.
Nah, sekarang kakak berikan lagi untuk contoh soal selanjutnya. Di sini di dalam organ hati terjadi proses katalisis. Ini khususnya di hati ya. Jadi ini contoh soal ini adalah salah satu contoh percobaan untuk menguji adanya kerja dari enzim. Nah, di sini terjadi detoksifikasi senyawa dari hidrogen peroksida atau H2O2 yang merupakan hasil sampingan dari metabolisme seluler. Nah, proses perombakan ini, zat beracun ini, dikatalisis oleh enzim katalase dengan cara apa? Jadi H2O2 itu akan dikatalisis karena ini sifatnya racun, jadi harus dikatalisis, diubah. Nah, nanti ini akan diubah menjadi H2O dan O2 sehingga ini menjadi zat yang tidak berbahaya. Sehingga kita bisa melihat mencocokkan dari opsi yang diberikan. Nah, yang pertama di opsi A mengoksidasi hidrogen peroksida menjadi gas CO2 dan H2O. Jadi ini bukan CO2 ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang B menghidrolisis hidrogen peroksida menjadi molekul asam pirufat. Nah, ini juga tidak tepat untuk masuk ke siklus Krebs. Itu kurang tepat ya. Kemudian yang ketiga mengubah H2O2 hidrogen peroksida yang bersifat radikal bebas atau racun menjadi H2O dan O2. Jadi opsi C ini menunjukkan reaksi yang paling tepat. Jadi H2O dan oksigen. Jadi ini adalah opsi yang benar. Nah, itu untuk contoh soal nomor 2. Sekarang kakak kasih satu lagi contoh soal terakhir untuk ciri-ciri soal dari TKA. Nah, di sini dalam teknologi rekayasa genetika atau cloning DNA, ilmuwan memerlukan gunting biologi. Ada yang bersifat sebagai gunting, kemudian ada yang berfungsi sebagai lem. Jadi enzim itu mempunyai peranan bisa sebagai gunting, bisa sebagai lem. Nah, siapa yang berfungsi sebagai gunting? Itu adalah enzim retriksi atau endonuklease retriksi. Sedangkan yang berfungsi sebagai lem itu enzim ligase. Jadi sisa kita lihat opsinya. Di A, polimerase ini kurang tepat. Retriksi, endonuklease, dan ligase. Nah, ini sebagai lem. Ini sebagai gunting. Jadi ini adalah opsi yang paling tepat. Nah, itu untuk contoh soal terkait dengan enzim. Baik adik-adik, itu tadi pembahasan terkait dengan enzim. Jadi adik-adik sudah slightly lebih tahu nih bagaimana mekanisme kerja dari sebuah enzim dan apa saja yang bisa menghambat atau mengaktifkan kerja dari sebuah enzim. Jadi adik-adik sudah tahu ya. Nah, itu tadi yang bisa kakak sampaikan terkait mengenai enzim yang bisa adik-adik pelajari untuk persiapan TKA adik-adik ke depannya. Semoga adik-adik bisa pahami apa yang kakak sampaikan. Kakak akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.